Tak terasa zaman begitu cepat berganti. Dari Renaissance di Eropa hingga Perang Dingin Uni Soviet Amerika. Begitu pula teknologi, diubah dan terus dikaji hingga masa kini. Dari kebangkitan industrial mesin uap Eropa hingga kereta super cepat Jepang di Asia. Kemudahan yang diberikan dari teknologi tersebut membuat hidup menjadi lebih terstruktur dan terencana, termasuk teknologi transportasi yang memberikan kemudahan untuk kebutuhan perjalanan, khususnya transportasi darat seperti mobil hingga bus. Bus sendiri sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang pariwisata. Tapi, hal yang paling ditakutkan Promo MCD chat. Boleh. Telah terjadi kecelakaan bus yang terjun ke jurang di Tanjakan Cai, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Total korban sebanyak 62 orang tersebut terdiri dari 59 rombongan SMP IT Al-Muawana Subang. Dilansir oleh Kompas.com, sesuai data terbaru pada Kamis 11 Maret 2021 pukul 2:18 waktu Indonesia Barat, dari total 62 orang di dalam bus, sebanyak 27 orang tewas. Bis pariwisata Panba Kencana bernomor polisi T951TB hingga kini masih berada di dasar jurang. Saat berada di jalan menurun dengan tikungan tajam, bis yang tengah mengantar rombongan ziarah di Tasikmalaya ini tiba-tiba mengalami remblong. Bis yang tidak dapat dikendalikan ini akhirnya masuk jurang sedalam 25 meter. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Selamat siang. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Pak, dulu di sini kami ingin menyewa bus pariwisata. Kami di sini menyewakan bus dengan fasilitas penuh dan harganya terjangkau Pak. Jadi begini Pak, sebelum kami menyewa kendaraan bis Bapak atau menggunakan jasa Bapak, kami ingin mengetahui sedikit mungkin SOP atau bagaimana perawatan transportasi dan hal-hal detail lainnya. Untuk fasilitas di bus kami itu udah bersertifikat, jadi menjamin kenyamanan, soalnya udah meliputi kebersihan, perawatan mesin, hingga penggantian perangkat pada busnya sendiri. Terus perangkat mesinnya itu kita cek selalu sebelum penggunaan hingga selesai penggunaan. Kalau penggantian perangkatnya juga kita lakukan seperti penggantian oli, terus suspen, itu juga selalu kita cek sebelum dan setelah penggunaannya. Untuk drivernya sendiri kita menggunakan driver yang profesional, yang udah bersertifikat jelasnya, terus udah punya surat sehat, serta memiliki surat izin untuk berkendara. Oh begitu, kurang lebih bagaimana harganya?
Jadi Pak, kami menggunakan sewa tipe harian. Untuk sewanya, untuk tipe HDD dengan harga 3.500.000 include driver. Dan untuk tipe SHD dengan harga 3.600.000 include driver. Dan satu lagi yaitu luxury class dengan harganya 5.600.000 dan itu include driver juga Pak. Untuk harga segitu, include-nya apa saja Pak? Terus apa exclude-nya itu harus kita tambahkan sendiri? Jadi Kak, harga itu sudah termasuk 1 unit bus, solar, kru profesional, bantal dan selimut. Tidak termasuk biaya tol, biaya parkir, akomodasi supir, dan tip untuk sopir ya Pak. Untuk pembayarannya nanti bisa DP dulu ya, 30%-nya aja dulu. Ini nanti nomor rekening kami, terus daftar harganya, jadi bisa langsung dipilih dulu mau pilih yang mana. Ya. Ya baik. Jadi semoga kemitraan kita menjadi baik. Ya, amin. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih telah datang. Ya. Selamat datang. Silakan menempati tempat duduk yang disediakan. Wah, asik sekali. Keren banget. Terus ini juga ada AC, kalian bisa atur buat sirkulasi udaranya kalau mau dingin atau enggak. Saya diputar-putar. Terus ini juga ada lampu nih, lampu malam, biasanya warnanya biru sih. Terus ini bagasinya atas ya, bisa diisi tapi buat tas-tas kecil aja. Soalnya juga sempit sih. Buat charger HP pokoknya, jangan buat power bank. Soalnya nanti takutnya nggak kuat dayanya. Terus itu ada LCD. Nanti kita juga bisa karaoke kalau malam. Ada lampu ini. Lampu disco ini bisa buat kalau malam asik-asikan pokoknya. Jadi ini tadi semua fasilitas yang ada tersedia di bus kita. Ada yang mau ditanyakan di sini? Seatnya tadi kan juga kita berhubungan juga kan perlu social distancing. Nah, untuk kursinya sendiri nanti bakal dipisah per orang atau gimana? Jadi ini nanti yang isinya 3, jadi diisi 2 orang, terus yang 2 orang nanti diisi 1. Terus nanti juga ada fasilitas bantal sama selimut. Oh, udah ada Mas Bantal semua. Oh iya. Buat konsumsi sendiri ada nggak? Konsumsi sendiri. Untuk konsumsi juga bakal dibagi setiap paginya. Ada snack sama air mineral. Ini buat tangan ya. Nggak bisa berdiri nanti. Sampai Jaga-jaga aja pengeluaran di jalan susah. nggak sih oke lah. Ada soundnya juga ya. Dari karaoke nanti malam juga bisa kan ya? Iya. Kenceng banget nih. Ya, ada wifi-nya nggak di sini? Oh, jelas ada dong. Oh, ada berapa? Apa cepat bang dari wifi? Lumayan sih kayaknya lumayan cepet. Coba kan? Oke. Mantep deh. Ayo. Ada baiknya sebelum melakukan perjalanan wisata, maka persiapkanlah semuanya secara akurat. Mulai dengan pemilihan waktu yang tepat, mencari informasi tentang lokasi wisata yang dituju, trek yang akan dilalui, dan jangan lupa pemilihan transportasi atau jasa transportasi yang tepat, agar aman dan nyaman saat melakukan suatu perjalanan. Selalu melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi bus tetap prima, mulai dari sebelum pemberangkatan hingga selesai pemberangkatan. Selain itu, moda transportasi tersebut juga harus memiliki asuransi perjalanan, karena faktor keselamatan adalah hal yang paling penting. Semua itu dilakukan untuk mempersiapkan kelancaran kegiatan berwisata, dan tentunya menghalau sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.